Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita tentang hikayat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang nilai-nilai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kata-kata sulit dan menceritakan kembali dengan mengidentifikasi kata-kata sulit yang ada dalam hikayat. Baik, kita membahas tentang materi kita, yaitu tentang menceritakan kembali cerita rakyat, yaitu pada hikayat. Nah, sebelum kita menceritakan kembali isi dari hikayat, yang pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi kata-kata sulit yang ada dalam karya sastra klasik. Mengidentifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menentukan atau menetapkan sesuatu hal. Nah, karena ciri-ciri pada hikayat terdapat kata arkais atau tidak lazim dipakai, maka diperlukan mengidentifikasi kata-kata sulit yang ada dalam hikayat. Tujuan dari melakukan identifikasi kata-kata sulit itu yaitu untuk mempermudah kita dalam memahami isi dari hikayat dan mempermudah kita dalam menceritakan kembali hikayat. Nah, sebelum kita mau menceritakan kembali apa sih dari isi dari hikayat kepada orang lain, yang pertama kita harus memahami dulu isi bahasa yang digunakan dalam hikayat. Nah, karena dalam hikayat terdapat kata arkais yang kita tidak tahu artinya, maka diperlukan identifikasi, yaitu kita mencari tahu apa sih arti dari kata-kata arkais itu, kata-kata yang kita tidak tahu, yang sulit seperti itu. Nah, ini ada 4 cara yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi kata-kata sulit, yaitu yang pertama, membaca isi hikayat secara keseluruhan. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah membacanya. Nah, kemudian menandai kata dan yang menurut kita sulit atau yang belum kita ketahui artinya. Nah, sambil membaca, kalau kita menemukan kata yang oh ini sulit nih, nah itu segera ditandai. Jadi ditandai kata-kata sulitnya sambil membaca, sambil menandai kata yang menurut kita sulit. Nah, yang kemudian menuliskan kata yang dianggap sulit. Kalau sudah ditandai, kemudian ditulis. Nah, setelah ditulis, kemudian kita cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kan kamus sudah tidak hanya dalam bentuk cetak, tapi sudah ada yang online, bahkan sudah ada yang offline, yaitu berupa aplikasi. Nah, carilah kata-kata sulit itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana nanti kita akan menemukan arti dari kata-kata sulit itu. Jadi itu akan mempermudah kita untuk menceritakan isi dari hikayat itu, untuk kita bisa menjelaskan secara detail kepada orang lain dalam menceritakannya. Nah, yang kedua yaitu menceritakan kembali hikayat secara ringkas. Nah, sudah kita tadi mencari kata-kata sulit, maka kita bisa untuk menceritakan kembali hikayat. Nah, karya sastra klasik yang berbentuk hikayat biasanya sangat panjang ceritanya. Bahasanya yang klasik dan bertele-tele serta banyak bumbu cerita, menyebabkan karya itu dianggap kurang memiliki daya tarik untuk saat ini. Padahal intisari cerita tidak kalah dengan cerita-cerita yang dikenal sekarang. Tidak hanya itu, tema dan amanat cerita yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan menjadi hal yang sangat jarang ditemui dalam karya-karya sastra prosa sekarang ini. Salah satu cara untuk menghidupkan atau memperkenalkan kembali cerita Melayu klasik adalah dengan menuliskan kembali secara ringkas. Nah, di sini ada 4 cara yang perlu diperhatikan, yaitu pasti kita harus membaca secara keseluruhan. Nah, kalau kita nggak baca, nggak mungkin kita bisa menceritakan kembali isi dari hikayat tersebut. Nah, jadi kita baca dulu secara keseluruhan. Nah, yang kemudian yang sudah kita mencatat dan mengartikan kata-kata sulit yang ditemukan. Nah, tadi sudah dicari dan diartikan. Kemudian mencatat pokok-pokok cerita yang ada dalam setiap paragraf atau bagian-bagian cerita. Nah, jadi dalam menceritakannya itu bukan kita menghafal, tapi seperti kalau kita lagi ada temen nih tanya, kamu udah baca cerita di Wattpad ini belum? Atau
kalian udah nonton film ini belum? Nah gitu. Kalau kalian ditanyain temennya dan mau menceritakan kembali dari isi cerita, dari isi film, pasti kalian mengambil garis-garis besar atau ide-ide pokok atau inti dari cerita dari setiap bagian. Jadi kalian kan tidak menceritakan secara keseluruhan, secara sama plek atau sama persis dengan cerita tersebut atau yang ada di Wattpad itu, maka kalian kan mengambil inti-inti dari setiap paragraf, dari setiap episode atau setiap part, kan seperti itu. Sama dengan kalian untuk menceritakan kembali hikayat. Jadi setiap paragraf kalian ambil intinya, kalian ambil inti ceritanya, nanti kalian pasti menceritakannya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Karena kalian tadi sudah mencari tahu kata-kata sulit yang ada, jadi itu akan mempermudah kalian untuk menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Seperti itu. Jadi kalian bukan untuk menghafal, tapi kalian setelah dibaca setiap paragraf, setiap bagian cerita, kalian ambil inti ceritanya, kalian pahami, kemudian kalian ceritakan kembali, tapi menggunakan bahasa kalian sendiri, tetapi sama persis dengan inti cerita dari isi hikayat tersebut. Baik, saya kira cukup untuk pembelajaran tentang kata-kata sulit yang ada dalam hikayat. Silakan kalian pahami materi dari kata-kata sulit dalam hikayat. Jika ada yang belum bisa dipahami, silakan bertanya di kolom komentar pada postingan materi hikayat. Kita nanti bisa berdiskusi bersama di sana. Nah, agar kalian bisa paham lagi, silahkan kerjakan tugas yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.